Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Sekarang kita lanjutkan ya perkuliahan kita pada hari ini. Silahkan menonton video ini. Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita lanjutkan topik pembicaraan terkait dengan vektor. Pada bab sebelumnya kita sudah membicarakan terkait vektor-vektor bilangan real atas dimensi 2 dan 3. Untuk selanjutnya kita akan kembangkan pembahasan kita. Untuk bab kali ini itu diberi judul vektor-vektor Euclid. Lalu apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Yaitu ada dua hal yang perlu kita bahas, yaitu vektor Euclid sebagai perluasan vektor vektorial dimensi 2 dan dimensi 3. Dan bagian kedua adalah transformasi linier. Oke, kita akan mengawali pembahasan dari topik nomor 1 terkait dengan konsep vektor Euclid. Baik, pasangan terurut n tupel dari bilangan-bilangan real A1, A2, sampai AN ini disebut sebagai vektor Euclid dalam n ruang. Himpunan yang memuat semua vektor-vektor tersebut dinotasikan dengan R pangkat n. Jadi R, notasi R ini adalah notasi untuk himpunan semua bilangan real, dan N ini menyatakan banyaknya terurutnya, N tupelnya. Jadi sampai dengan N. Jadi A1, A2, A3, seterusnya sampai AN. Oke, jadi ini adalah definisi untuk vektor Euclid dalam N ruang. Oke, jadi sehingga Rn sendiri itu adalah himpunan yang isinya vektor-vektor dengan komponen A1, A2 sampai dengan AN, yang mana A1, A2, A3 sampai dengan AN tersebut merupakan anggota bilangan real. Untuk contohnya, untuk N sama dengan 2 berarti R2. R2 itu adalah himpunan semua vektor dengan komponen A1, A2. Dan kemudian untuk N sama dengan 3, R3 itu adalah himpunan semua vektor yang komponennya adalah A1, A2, A3, yang mana untuk N2 dan N3, R2 dan R3 ini sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Jadi pembahasan pada bab sebelumnya itu adalah vektor-vektor R2 dan R3. Sehingga pada bab ini kita akan melanjutkan untuk N yang dikembangkan selain 2 dan 3, misalkan 4, 5, 6, dan seterusnya. Untuk contoh berikutnya, N sama dengan 4, berarti R4. R4 itu adalah semua vektor yang komponennya A1, A2, A3, dan A4, yang mana A1, A2, A3, dan 4 ini merupakan anggota himpunan semua bilangan real. Dan ini contoh-contoh vektor di R2, R3, dan R4. 1,3, jadi ini ada dua komponen, jadi dua urutan, berarti adalah anggota dari R2, sementara ini ada 3, 0, 4, dan 5, berarti anggota R3, sementara yang terakhir ini 0,0,0,0 ini adalah anggota dari R4. Ya, saya kira begitu penjelasan terkait dengan konsep vektor Euclid, yang mana vektor Euclid untuk n ruang ini merupakan pengembangan dari vektor-vektor bilangan real 2 dimensi dan 3 dimensi yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Oke, kemudian bagaimana dengan operasi-operasinya? Jadi tentu saja pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa operasi di R2 dan R3. Tentu saja untuk vektor-vektor Rn ini ada sedikit pengembangan terkait dengan operasi-operasi vektor di R2 maupun R3. Oke, misalkan U dan V ini adalah vektor-vektor di Rn, tentu saja U komponennya adalah U1, U2 sampai UN, dan V, vektor V komponennya adalah V1, V2 sampai Vn, adalah vektor-vektor di N, dan K ini merupakan skalar, yang mana K ini skalar berarti K merupakan bilangan real. Ya, berikut beberapa operasi yang bisa didefinisikan pada Rn. U plus V maupun U min V definisinya sama pada operasi penjumlahan maupun pengurangan vektor di R2 dan R3. Jadi untuk penjumlahan berarti kita menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, komponen-komponennya yang seletak. Begitupun juga untuk pengurangan. Jadi misal untuk penjumlahannya berarti
U plus V itu adalah vektor yang komponennya U1 plus V1, U2 plus V2, dan seterusnya sampai UN plus Vn. Begitupun juga untuk pengurangan. Untuk perkalian skalar dengan vektor, jadi K dikali U, ya ini hasilnya adalah vektor yang setiap komponennya itu dikalikan dengan K. Di KU1, KU2 sampai KUN. Ini juga definisinya sama dengan operasi perkalian skalar pada vektor R2 dan R3. Bagaimana untuk norm atau panjang suatu vektor? Ya, panjang suatu vektor dalam Rn juga didefinisikan serupa dengan definisi panjang suatu vektor di R2 dan R3, yaitu akar dari jumlahan kuadrat setiap komponen-komponennya, yaitu U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah seterusnya sampai ditambah dengan UN kuadrat. Jadi tiga operasi ini masih serupa dengan operasi pada vektor di R2 dan R3. Oke, lalu kemudian bagaimana dengan dot product? Jadi di R2 dan R3 kita mengenal istilah dengan dot product. Untuk di Rn, jadi pengembangannya secara umum itu disebut sebagai hasil kali dalam. Jadi dalam vektor Euclid ini dot product itu disebut sebagai hasil kali dalam. Sementara bagaimana dengan cross product? Oke, kita bisa perhatikan bahwa di R2 kita tidak bisa mendefinisikan cross product. Ya, jadi cross product itu hanya terdefinisi pada R3. Jadi untuk Rn, di mana n selain 3, kita tidak akan bisa mendefinisikan yang namanya cross product. Ya, sehingga yang bisa kita ambil yaitu adalah bagian dot product atau hasil kali dalam. Ya, jadi bagaimana pendefinisian hasil kali dalam pada vektor-vektor Rn? Jadi U dot V ya serupa dengan definisi dari dot product di R2 maupun R3 jika vektornya dinyatakan dalam bentuk komponen. Di U dot V itu tiada lain adalah jumlahan dari hasil kali komponen-komponen yang seletak, yaitu U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan UN Vn. Ya, jadi inilah beberapa operasi yang sekiranya dapat dikembangkan pada Rn yang kita tinjau melalui operasi-operasi yang berlaku di R2 maupun R3 yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Oke, pembahasan berikutnya kita akan lanjutkan terkait dengan contoh-contoh. Jadi misalkan U dan V ini adalah vektor-vektor yang ada di R4, tentukan panjang V, tentukan hasil dari 3U, tentukan hasil jumlah U dan V, dan tentukan hasil kali dalam antara U dan V. Ya, jadi untuk penyelesaiannya dengan mengikuti definisi yang tadi, panjang U itu tidak lain merupakan akar dari jumlahan kuadrat-kuadrat setiap komponennya. Diperoleh demikian, 3U yaitu mengalikan 3 setiap komponen U, dan kemudian U plus V yaitu menjumlahkan komponen-komponen yang seletak, dan kemudian terakhir hasil kali dalam yaitu merupakan jumlahan dari hasil kali U dan V yang seletak. Ya. Jadi inilah contoh operasi untuk vektor-vektor Rn khususnya untuk n sama dengan 4 yaitu vektor di R4. Oke, terkait dengan sifat-sifat apa saja yang bisa kita dapatkan, saya menampilkan beberapa sifat yang tentunya tidak asing bagi kalian. Sifat-sifat operasi pada vektor Rn juga dapat dikembangkan melalui sifat-sifat operasi pada vektor R2 dan R3. Yaitu yang pertama, U plus V didotkan dengan W, ini sama dengan U dot W plus V dot W, U dot U lebih dari sama dengan 0, lebih jauh juga kita bisa lihat U dot U sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan 0, kemudian harga mutlak dari U dot V ternyata kurang dari atau sama dengan panjang U dikalikan dengan panjang V, dan kemudian hasil kali dalam antara U dan V itu sama dengan 1/4 dikalikan dengan panjang dari U plus V dikuadratkan dikurangi 1/4 dikalikan panjang U min V dikuadratkan. Oke, dalam sifat-sifat ini saya tidak akan membuktikan semuanya, saya akan pilih salah satunya, nanti kalian bisa buktikan untuk 3 yang lainnya. Oke, misalkan untuk pernyataan nomor 3 di mana panjang dari ataupun harga mutlak dari hasil kali dalam U dan V ternyata kurang dari panjang U dan panjang dikalikan dengan panjang V. Ya, kita bisa lihat dulu definisi dari kedua ruas
ruas kiri, hasil kali dalam U dan V, harga mutlaknya itu berdasarkan definisi hasil kali dalam adalah jumlahan dari perkalian antara komponen-komponen U dan V yang seletak, kemudian panjang U dikalikan panjang V, nom U dikalikan nom V, ini nom U dan ini nom V, kita bisa lihat, dan kemudian kita bisa hitung satu persatu. Kita kuadratkan dulu untuk hasil kali dalam U dan V dikuadratkan, jadi dikuadratkan setiap jadi bentuk ini dikuadratkan, oke, jadi ini dikuadratkan, ya jadi bentuk ini dikuadratkan, ya hasilnya adalah masing-masing kuadrat dari ini, jadi suku pertama kuadrat tambah suku kedua kuadrat sampai ditambah suku ke n kuadrat ditambah 2 kali kombinasi antara U1 suku pertama dengan suku kedua, suku pertama dengan suku ketiga, suku pertama dengan suku terakhir, suku kedua dengan suku ketiga, sampai dengan suku n-1 dengan suku ke n. Jadi inilah hasilnya. Dan kemudian kita lihat yang berikutnya, nilai kuadrat dari ini. Oke. Ini kuadrat berarti kita mengkuadratkan ini. Oke, kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan. Oke. Ya, tiada lain juga hasilnya adalah perkalian antara U1 kuadrat ditambah sampai dengan UN kuadrat dikalikan dengan V1 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan Vn dikuadratkan. Tentu saja hasilnya adalah tiap suku dikuadratkan dan juga tiap suku dikalikan ini, kemudian dikalikan dengan itu, sampai dikalikan dengan terakhir, dan seterusnya 2 juga dikalikan, sifat distributifnya, seperti itu sampai dengan terakhir, dan juga sampai dengan nanti perkalian antara dan suku-sukunya yang terakhir. Jadi kalau dikelompokkan, ini dia, ya bisa dicermati tiap suku dari bentuk ini, ya. Jadi bentuk ini sama, yang ada kuadratnya sama, ini sama, sampai dengan di sini sama. Sehingga kita hanya akan membandingkan nilai ini dan nilai ini, mana yang lebih besar. Oke. Ya, kita bisa lihat bahwa nilai yang ini akan lebih besar karena apa? Karena ini kuadrat semua, otomatis nilainya positif semua. Kalau di sini ada kemungkinan nilainya untuk menjadi negatif, ya, sehingga kemungkinan akan bisa terjadi suatu pengurangan kalau salah satu dari U1, U3, V1 maupun V3 ini bernilai negatif. Kalau di sini jelas tidak ada yang bernilai negatif, sehingga kita bisa mengklaim bahwa bentuk ini nilainya lebih besar dari bentuk yang di sini, sehingga dapat disimpulkanlah bahwa mutlak dari hasil kali dalam U dan V itu kurang dari atau sama dengan panjang U dikalikan dengan panjang V. Oke, lalu berikutnya transformasi linear. Ini adalah pembahasan bagian kedua. Ya, sebelum kita mendefinisikan apa itu transformasi linear, kita coba lihat gambar berikut ini. Ini saya mempunyai titik A. Ya, kemudian titik A ini saya cerminkan terhadap sumbu X. Oke, ini adalah sumbu X. A, masih ingat, sembarang titik yang berkoordinat X, Y, saya cerminkan terhadap sumbu X. Berarti akan terjadi hasil cerminnya adalah X, min Y. Oke, kemudian selain dicerminkan terhadap sumbu X, saya punya garis Y sama dengan X. A yang koordinatnya X, Y apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinatnya akan menjadi Y sama dengan X. Jadi ini sudah kita tahu dulu semenjak SMA. Oke, titik A aksen ini adalah pencerminan titik A terhadap sumbu X, titik A double aksen adalah hasil pencerminan titik A terhadap garis Y sama dengan X. Oke. Pencerminan ini kita bisa pandang sebagai sebuah fungsi. Kedua pencerminan tersebut dapat dipandang sebagai sebuah fungsi, yaitu dari R2 ke R2. Jadi vektor dengan 2 komponen dipetakan yang hasilnya vektor dalam 2 komponen. Ya. Jadi untuk bayangannya adalah pencerminan terhadap sumbu X yang semula X, Y ini akan menjadi atau dibawa oleh fungsi F ini menjadi X, min Y. Ya. Jadi ini fungsi F ini adalah fungsi pencerminan terhadap sumbu X. Ya, misalkan 2,3 oleh F ini akan dibawa ke 2, min 3. Oke, jadi 2,3 dipetakan oleh F di sini dibawa ke 2, min 3.
atau hasil peta dari pencerminan atau hasil peta dari 2,3 oleh fungsi f itu adalah 2,-3. Begitupun juga untuk pencerminan terhadap garis y sama dengan x, bisa kita lihat fungsi g, yaitu memetakan x, y ke y, x. Ya, untuk contohnya 2,3 akan dibawa ke 3,2. Jadi ini akan mengawali pembahasan kita terkait dengan yang namanya transformasi linier. Ya, jadi kita mengingatkan kembali transformasi linier ini sebagai suatu fungsi. Oke, ini untuk contoh-contohnya, misalkan kita bisa perumum, kalau tadi fungsi pencerminan itu adalah dari R2 ke R2, bagaimana kalau kita mendefinisikan suatu fungsi dari R3 ke R2? Misalkan, berarti domainnya adalah R3, maka ini adalah domainnya, maka vektor-vektor yang terdiri dari 3 komponen. Sementara daerah kawannya itu adalah R2. Mesti vektor yang dihasilkan itu adalah dalam 2 komponen, yaitu f dari x, y, z, x plus y, z min 2x. Tentukan f1, 2, 3 dan tentukan f min 1,0,5. Ya, caranya seperti apa? Ya, tinggal mengikuti aturan fungsinya. Jadi ini x-nya, ini y-nya, ini z-nya. Hasilnya adalah x plus y, berarti 1 tambah 2, itu 1 tambah 2, z min 2x, z-nya adalah 3, min 2 kali x-nya 1. Jadi f1, 2, 3 sendiri adalah 3,1. 3,1 ini adalah vektor di R2. Sementara dengan cara yang sama, f min 1, 0, 5, dengan definisi yang sama, akan didapatkan petanya adalah min 1,7. Jadi inputnya adalah vektor-vektor di R3, outputnya adalah vektor-vektor di R2. Jadi fungsi dari R3 ke R2. Oke, kemudian contoh berikutnya, misalkan dari R4 ke R5, jadi sekali lagi inputnya adalah vektor-vektor di R4, dan ini adalah definisi fungsinya. Jadi ini adalah vektor-vektor di R5. Kita bisa lihat ada berapa komponen. Ini komponen yang pertama, komponen yang kedua, ini komponen yang ketiga, oke, komponen yang keempat, ini dan komponen yang kelima. Jadi ini adalah vektor di R5. Oke, ini adalah vektor di R5. Oke, tentukan G1, 2, 3, 4 ya. G1, 2, 3, 4 ya, tinggal kita ikuti aturan fungsinya. Ya, jadi komponen pertama seperti yang sama dengan yang di atas, itu adalah X1 plus 2X3, jadi X1-nya adalah 1, X3-nya adalah 3. Oke, 2 kali 3 sampai seterusnya, akhirnya didapatkanlah hasil pemetaannya, yaitu 7,4, 9, min 8,3. Jadi ini adalah vektor di R5. Ya, sehingga fungsi G tersebut merupakan fungsi dari R4 ke R5. Jadi itu adalah bayangan contoh-contoh fungsi dari vektor Rn ke Rm. Oke, sementara untuk pendefinisiannya, jadi transformasi linier dari T, dari Rn ke Rm merupakan fungsi dari suatu himpunan vektor Rn ke Rm yang memetakan setiap komponen vektor Rn secara linier. Jadi secara linier, jadi nanti kita akan lihat apa maksudnya, ke setiap komponen dari Rm. Ya, secara teknis, jika T merupakan transformasi linier, jika setiap komponen dari vektor X1, X2, sampai Xn ini berbentuk kombinasi linier dalam variabel X1, X2, dan Xn. Ya, kita bisa lihat bahwa untuk contoh yang tadi, ini adalah F tadi di slide sebelumnya, ini adalah fungsi dari R3 ke R2, apakah merupakan transformasi linier atau tidak. Ya, kita bisa lihat bahwa setiap hasil pemetaannya ini berbentuk kombinasi linier, jadi kombinasi yang memang linier, X dan Y, oke, Z dan min 2X. Jadi setiapnya muncul, berarti ini selalu berbentuk kombinasi linier dari X, Y, dan Z. Ini bisa kita buat 1 kali X ditambah 1 kali Y ditambah 0 kali Z. Sementara ini kita bisa buat min 2 kali X ditambah 0 kali Y ditambah 1 kali Z. Jadi berbentuk kombinasi linier dari X, Y, dan Z. Tetapi kita lihat fungsi G yang tadi dari R4 ke R5,
ini bisa, komponen yang pertama berbentuk kombinasi linear X1 sampai X4, karena ini bisa dinyatakan 1 kali X1 ditambah 0 kali X2 ditambah 2 kali X3 ditambah 0 kali X4. Tetapi komponen kedua kita tidak bisa nyatakan dalam bentuk kombinasi linear, karena di sini ada kuadratnya. Ya, komponen ketiga oke, komponen keempat ini juga ada kuadratnya, sehingga tidak bisa. Dan komponen terakhir, ini yang tidak berbentuk kombinasi linear X1 sampai X4. Ya. Atau dalam bentuk kolom atau bentuk baris, ya, ini bisa dituliskan, ini mempunyai makna yang sama, hanya saja penulisannya berbeda. Kalau ini ditulis mendatar, kalau ini ditulis ke bawah. Ya, sehingga bisa disimpulkan yang F ini adalah transformasi linear, yang G bukan transformasi linear, karena di sini ada kuadrat, dan juga di sini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear. Ya, ini serupa dengan yang namanya kemarin kalau masih ingat di bab pertama, yaitu sistem persamaan linear. Ya, kalau sistem persamaan linear maka setiap persamaannya harus merupakan persamaan linear. Tapi kalau transformasi linear, yaitu setiap komponen dalam range-nya, merupakan bentuk linear. Jadi komponen yang kedua ini tidak berbentuk linear, ada kuadratnya. Sementara di sini tidak mengandung variabel X1 sampai dengan X4. Jadi itu dasar bagaimana kita membuat atau mendefinisikan transformasi linear. Oke, kemudian kita akan, karena kombinasi linear, tentu saja kalau kita belajar SPL kemarin, kita bisa merepresentasikan SPL yang kita punya ke dalam bentuk matriks. Sekiranya transformasi linear juga kita mengharapkan terjadinya bentuk yang sama. Transformasi linear dari Rn ke Rm merupakan suatu fungsi, ini tadi dalam definisinya. Jadi ini tadi, jadi T ini adalah inputnya adalah Rn dan outputnya adalah Rm, ada M komponen. Ya, kalau dia merupakan transformasi linear, maka untuk setiap komponen dari sini atau W1 sampai Wm ini selalu bisa dinyatakan dalam bentuk linear dari variabel X1 sampai dengan Xn. Jadi W1 ini akan berbentuk A11X1 ditambah A12X2 ditambah A13X3 sampai dengan A1nXn. Begitu juga W2 sampai dengan Wm. Okay? Jadi ini adalah vektor yang terdiri dari M komponen. Nah, sehingga kalau kita bisa pandang ini sebagai sebuah matriks, ini adalah matriks yang berukuran M kali 1. Oke, matriks ini kita bisa pecah, ini akan menjadi bentuk yang seperti ini. Oke, jadi ini adalah kita kumpulkan koefisien-koefisiennya, sehingga kalau ini kita kalikan, jadi A11X1 ditambah A12, sehingga tepat hasilnya adalah yang ini. Oke, jadi matriks ini itu disebut sebagai matriks representasi dari transformasi linear T. Ya, jadi kita bisa lihat kalau transformasinya dari Rn ke Rm, maka matriksnya akan berukuran M kali N. Jadi berukurannya M kali N. Oke, jadi itu ukuran dari matriks representasi dari transformasi linear T. Oke, mari kita lihat untuk berikutnya ada komposisi transformasi. Untuk komposisi sendiri, komposisi transformasi linear ini prinsipnya sama dengan mengkomposisikan dua fungsi atau lebih. Itu misalkan T1 dan T2 ini merupakan transformasi linear, mana T1 dari Rn ke Rk, T2 dari Rk ke Rm, maka transformasi linear T1 dilanjutkan dengan T2, berarti T1 dilanjutkan ke T2, ini tiada lain merupakan transformasi linear dari Rn ke Rm. Ya, definisinya sama. Jadi kita tuliskan T1 yang dilanjutkan T2, T2 bundaran T1 ini adalah T2 T1 yang dikenakan pada T2. Oke. Ya, kemudian bagaimana dengan matriks representasinya? Jadi setiap transformasi linear mempunyai matriks representasi. Jadi misalkan A1 ini adalah matriks representasi dari T1, A2 adalah matriks representasi dari T2, maka matriks representasi dari komposisi T2 bundaran T1 tiada lain adalah A2 kali A1. Jadi posisi A1-nya sebelah kanan, A2-nya sebelah kiri. Oke, kita coba lihat. Misalkan saya punya T1 dan T2 seperti ini. Jadi T1 dari R2 ke R3,
T2-nya R3 ke R4 dengan definisi masing-masing. Ya, perhatikan sekali lagi inilah bentuk linear semua komponennya dan ini juga bentuk linear. Kita akan tentukan T2 bundaran T1. Jadi T1 dilanjutkan dengan T2 yaitu berarti dari R2 R3 lanjut R3 R4 berarti dari R2 ke R4 ya. Jadi T2 bundaran T1 ini adalah transformasi linear dari R2 ke R4. Lalu bagaimana definisinya? Sama dengan fungsi T2 bundaran T1 sama dengan T2 yang dikenakan pada T1XY. T1XY sendiri definisinya ini 2X plus 3Y, komponen pertamanya X min Y min 3X plus 4Y. Ini adalah ini dari T1-nya, definisi T1. Dan kemudian untuk T2-nya definisinya ini X YZ ini akan dipetakan ke R4 yang mana komponennya adalah X plus Y plus Z. Berarti kalau X-nya ini, Y-nya ini, Z-nya ini berarti komponen pertamanya adalah ini X plus Y dan plus Z sampai dan seterusnya. Lalu kemudian dioperasikan sehingga didapatkanlah hasilnya itu. Jadi itu adalah hasil komposisi transformasi linear T2 ke T1 dilanjutkan dengan T2. Oke, kita akan lihat hubungan matriks representasinya. Ya, untuk ini T1 sendiri dari definisinya ini kita bisa buat matriksnya menjadi seperti ini. Sangat mudah caranya, kita tinggal cek 2X plus 3Y ini komponen pertama, kemudian X min Y komponen kedua, min 3X plus 4Y ini komponen keempat. Ya, cara gampangnya hanya tinggal menuliskan dia per baris. Ya, 2, 3, 1, min 1, min 3, 4. Oke. Jadi kalau R2 ke R3 maka matriksnya akan berukuran 3 kali 2. Jadi ini 3 baris 2 kolom. Begitupun untuk T2, A2-nya adalah ini. Ya. Bisa dilihat di sini 1, 1, 1, kemudian 1, 0, 2, kemudian baris ketiganya adalah 0, 1, min 3, dan baris keempatnya adalah 1, min 2, 3. Ya. Jadi R3 ke R4, ukuran matriksnya adalah 4 kali 3, jadi 4 baris 3 kolom. Oke, kemudian kita bisa lihat matriks matriks representasi dari hasil komposisinya R2 ke R4 berarti matriksnya berukuran 4 kali 2. Itu adalah 0, 6, min 4, 11, 10, 13, min 9, 17. Oke, kita akan coba lihat dengan menggunakan sifat tadi apakah benar merupakan T1, T2, komposisi T2 bundaran T1 itu matriks representasinya merupakan perkalian dari matriks A1 dan A2. Kita bisa cek, jadi ini A1, A2, dan A3 ini adalah matriks representasi dari hasil komposisinya. Kita coba kalikan A2 dikalikan dengan A1, ini posisi A2 sebelah kiri, posisi A1 sebelah kanan. Ini adalah hasil kalinya. Ya, bisa dibandingkan antara matriks hasil kalinya, matriks representasi hasil kalinya dengan matriks representasi dari hasil komposisinya adalah sama. Ya, sehingga untuk mencari hasil komposisi dari suatu transformasi linear bisa dicari dari dengan definisi ataupun bisa dicari dengan melalui matriks-matriks representasinya. Jadi demikian pembahasan untuk bagian kedua dari transformasi linear dan komposisinya. Saya kira itu saja untuk pembahasan hari ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Gimana? Apakah ada pertanyaan atau kesulitan? Mari kita lanjutkan dengan diskusi di grup kita. Dan jangan lupa subscribe dan like video kita ini.